Jawa Tengah mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Purworejo yang dialami oleh 2 orang korban perempuan di bawah umur. Personel Polres Penajam Pasar Utara melaksanakan pengamanan kegiatan kampanye pilkada di beberapa titik strategis yang tersebar di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Korps Brimob Polri melaksanakan latihan gabungan bersama dengan Polis Nasional Friends yang dilaksanakan selama 5 hari. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 12 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, jajaran Polresta Bengkulu mengamankan belasan remaja yang diduga merupakan geng motor yang sedang berkumpul di kawasan Jalan Raya Padang Kemiling, wilayah Betungan. Aksi para remaja ini akhirnya berhasil dicegah oleh tim gabungan opsional Polresta Bengkulu dan Polsek. Para remaja ini diketahui semula berencana akan melakukan tindakan tawuran dengan geng motor lainnya. Dengan sikap tim opsional gabungan Polresta dan Polsek, jajaran melakukan tindakan pencegahan dan mengamankan 15 remaja yang saat itu sedang berkumpul. Saat digeledah serta diperiksa, petugas mendapati ada beberapa senjata tajam yang mereka miliki dan mereka bawa. Melihat hal itu, aparat mengambil tindakan tegas untuk membawa para remaja beserta barang bukti ke Mapolresta Bengkulu. Untuk sementara, dari hasil pemeriksaan awal, diduga dari 15 orang remaja yang diamankan terdapat 3 remaja yang kedapatan membawa, menguasai, dan memiliki senjata tajam. Selanjutnya, pihak Polresta Bengkulu melakukan upaya prosedur hukum yang berlaku terkait kepemilikan senjata tajam yang tidak sesuai dengan pekerjaannya atau peruntukannya. Sementara itu, 12 remaja lainnya diperiksa sebagai saksi, dan untuk proses tersebut, orang tua dari para remaja tersebut juga hadir dalam proses pemeriksaan ini. Bila terbukti secara sah dan meyakinkan kedapatan memiliki, membawa, dan menguasai sajam, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengingat permasalahan kenakalan remaja ini dapat berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, dan terlebih mengarah ke suatu tindakan pidana yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Purworejo yang dialami oleh 2 orang korban perempuan di bawah umur. Ditreskrim Polda Jateng juga telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus yang terdiri dari 2 laporan polisi tersebut. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pelecehan seksual terhadap anak di Purworejo, Jawa Tengah yang dialami oleh 2 orang korban perempuan di bawah umur. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah juga telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus yang terdiri dari 2 laporan polisi tersebut. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah yang turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairul Fauzi menyampaikan 3 tersangka yang ditangkap meliputi 3 laki-laki berinisial AIS 19 tahun yang ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atas korban DSA 15 tahun dan PAP 15 tahun serta FMR 14 tahun atas korban KSH 17 tahun.
Kasus pertama yang menimpa korban DSA dilakukan oleh AIS dengan modus memperdaya korban. Korban diketahui dilecehkan selama pertengahan tahun 2002 hingga Juni 2023. Sedangkan kasus kedua yang menimpa korban KSH dengan tersangka PAP dan FMR dilakukan pada 16 Januari 2024. Polda Jawa Tengah tentunya akan melakukan penanganan secara maksimal, memperhatikan dengan hak-hak terbaik untuk anak yang berkonflik hukum dalam peradilan pidana. Dan kedua, Polda Jawa Tengah akan melakukan proses pendidikan anak berkonflik dengan hukum, baik itu di Polres dan di Polda secara tepat dan cepat. Demikian juga Polda Jawa Tengah dengan Polres Purworejo tentunya menjunjung tinggi aturan perundang-undangan yang sudah spesifik mengatur peradilan pidana anak. Yang keempat, Polda Jawa Tengah melibatkan stakeholder, instansi, dan hari ini Bu Menteri dari Jakarta hadir, terima kasih, tentunya dalam rangka atensi kaitannya dengan penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum. Polda Jawa juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, termasuk juga mungkin Pak Guru, Bu Guru, tokoh agama, agar betul-betul memperhatikan pergaulan putra-putrinya di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Para pelaku dijerat dengan beberapa pasal diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengatakan dirinya akan mengawal kasus ini. Pihaknya juga akan terjun langsung ke Purworejo untuk menemui korban. Ia mengimbau kepada masyarakat bila mengetahui atau mengalami kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak agar tidak ragu untuk melapor. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aparat kepolisian kembali menangkap 2 orang yang terlibat dalam kasus perjudian daring di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kedua warga sipil ini dibawa oleh penyidik di Reskrim Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 orang yang terlibat dalam kasus perjudian daring di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kedua warga sipil ini dibawa oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, penangkapan kedua tersangka berinisial MN dan DM merupakan hasil pengembangan 15 tersangka yang telah ditahan. Adapun peran kedua tersangka yang ditangkap yaitu MN bertugas sebagai penghubung antara bandar judi daring dengan para tersangka oknum dari Kementerian Komdigi. Sementara untuk tersangka DM, ia berperan menampung uang hasil dari kejahatan para tersangka lainnya. Peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website, sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Jadi saya ulangi lagi, peran daripada saudara DM itu membantu saudara MN menampung uang hasil kejahatan. Dari upaya paksa yang dilakukan terhadap kedua tersangka, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 300 juta rupiah. Selain itu, pihaknya juga telah menyita uang 2,5 miliar rupiah dari rekening tersangka. Kombes Wira menegaskan, dari kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis. Penyidikan akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang kepada mereka yang terlibat dalam kasus ini. Polri memiliki komitmen untuk mengusut tuntas
terhadap siapa saja yang terlibat. Kemudian di sisi lain, tentunya kami juga memohon dukungan dari instansi-instansi terkait, khususnya dalam hal kami nanti menerapkan tindak pidana pencucian uang, karena terhadap kasus pencucian ini kami akan lapis dengan pasal pencucian uang. Kombes Wira menambahkan pengembangan perkara ini menjadi bukti komitmen Polri untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pegawai di Kementerian Komdigi. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan institusi kepolisian serius dalam memberantas judi online. Keseriusan kepolisian menurut Kapolri juga dilakukan dengan mengajak para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah judi online. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmen kuat institusi kepolisian dalam memberantas judi online. Hal ini disampaikan Kapolri usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI Senin 11 November 2024. Menurut Kapolri, pemeriksaan para tersangka terkait kasus judi online masih terus berlangsung, di mana masih ada penambahan tersangka baru yang ditangkap di luar negeri. Tidak hanya itu, Kapolri juga telah memerintahkan Kadif Propam untuk bertindak jika menemukan anggota yang terkait judi online. Bahwa Polri akan memberantas judi online ini dengan serius. Jadi saat ini pemeriksaan yang kita lakukan masih belum selesai. Tadi malam anggota kami baru kembali dari Malaysia untuk menangkap 2 pelaku buron dan saat ini sedang dalam pendalaman untuk mengembangkan akan mengarah kepada siapa saja. Yang jelas komitmen kita akan tegakkan kalau memang ini menyasar ke mana saja, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan, kita akan proses tuntas. Demikian juga ke dalam, saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main, ikut coba-coba main judi online, saya sudah perintahkan kepada Kadif Propam untuk dilakukan penertiban, memberikan sanksi. Demikian juga yang terlibat menerima atau bahkan membackingi, saya minta untuk diusut tuntas. Kapolri juga berharap masyarakat termasuk para tokoh agama dan pemerintah daerah dapat bergerak bersama Polri dalam mengupayakan pencegahan judi online. Pencegahan menurut Kapolri merupakan kerja bersama yang dapat diupayakan jika menginginkan pemberantasan judi online berjalan tuntas. Faris Hasni, Siva Aulia, dan Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, guna mencegah dan menanggulangi praktik judi online di kalangan anggota, Propam Polres Wonosobo melaksanakan pengecekan gawai secara acak kepada personil kepolisian. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Polres Wonosobo tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk judi online yang semakin marak di kalangan masyarakat. Kapolres Wonosobo melalui Kasih Propam Polres Wonosobo, Ibda Rahmat Sujaka, menjelaskan pengecekan gawai ini merupakan bagian dari upaya internal untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota kepolisian, serta memastikan bahwa anggota Polres Wonosobo tidak terlibat dalam praktik judi online atau tindakan melanggar hukum lainnya. Pengecekan dilakukan secara acak setiap saat, dengan setiap anggota diwajibkan membuka aplikasi atau platform yang ada pada gawai anggota, baik itu aplikasi pesan instan, media sosial, maupun aplikasi yang berpotensi digunakan untuk kegiatan ilegal. Selain itu, Propam juga menelusuri riwayat aktivitas daring untuk memastikan tidak ada keterlibatan anggota dalam perjudian daring. Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen Polres Wonosobo untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Diharapkan dengan adanya pengecekan rutin semacam ini, anggota Polri dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa ada gangguan dari perilaku yang merusak integritas. Personil Polres Penajam Pasar Utara melaksanakan pengamanan kegiatan kampanye pilkada di beberapa titik strategis yang tersebar di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.